Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya Pastor Markus Manurung OFM Cup kembali hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan penjelasan singkat bacaan-bacaan kitab suci Minggu Biasa ke-31 tahun B. Cinta yang penuh kepada Allah dan kepada sesama. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 6 ayat 2 sampai 6. Bacaan kedua surat kepada umat Ibrani bab 7 ayat 23 sampai 28. Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Bacaan pertama dari kitab Ulangan mengingatkan bangsa Israel agar semua mereka mencintai Allah dengan segenap hati, yang diawali dengan mencintai sesama. Allah mengharapkan agar bangsa Israel takwa dan taat dan pada perintah Allah sendiri. Tuhan telah menjadi Allah mereka. Ia telah menjadi Allah bagi umat yang telah dipilihnya. Allah sendiri sudah lebih dahulu mencintai bangsa Israel. Sebagai umat yang beriman, bangsa Israel diharapkan hidup saling mencintai, bukan hanya sebatas perasaan, tetapi dalam tindakan yang konkret. Bacaan kedua dari kitab Ibrani memperkenalkan Yesus yang menjabat sebagai Imam Agung yang sanggup menyelamatkan manusia dengan sempurna dan menyelamatkan semua orang. Yesus telah menjadi pengantara dan sebagai Imam Agung yang saleh, tanpa salah dan tanpa noda. Maka dengan demikian Dia adalah anak Allah yang sempurna selama-lamanya. Injil pada Minggu Biasa ke-31 tahun B ini berbicara tentang mengasihi. Yesus memperkenalkan bentuk kasih yang baru, yang tidak hanya tertuju kepada Allah sendiri, tetapi juga kepada manusia. Maka Yesus menandaskan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mengasihi sepenggal kata, sejuta makna, gampang diucap, sulit dilaksanakan. Mengasihi bukan hanya sebatas kata, tetapi harus terbukti dalam perbuatan. Mengasihi bukan hanya persoalan pikiran, tetapi juga menyangkut budi dan hati. Mengasihi bukan hanya sekedar pernyataan orang beriman, tetapi menyangkut penghayatan dan tindakan yang konkret sehari-hari. Manusia harus mengakui dan mengimani seluruh perbuatan baik yang telah dilakukan Allah terhadapnya. Maka manusia harus menunjukkan buah imannya dengan mencintai Allahnya di mana saja pun dan dimanapun ia berada. Manusia harus menanggapi segala perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah, dan maka manusia harus mencintai Allah dan sesamanya. Mengasihi Allah akan terlihat dalam dan bagaimana manusia mencintai sesamanya. Sesama itu tidak mengenal batas-batas, entah agama, entah suku, ras, kelompok, marga, jenis kelamin, dan lain-lain. Semuanya menjadi sesama. Mengasihi Allah dan sesama bukanlah perbuatan yang setengah-setengah, tetapi sebuah tindakan totalitas menyeluruh, penuh,
bahkan tindakan sempurna yang seperti tindakan Yesus yang digambarkan dalam bacaan kedua. Seluruh diri manusia harus memang sungguh-sungguh tertuang dalam hal mengasihi, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan merangkum seluruh diri manusia, karena hidup manusia berlandaskan kasih yang ditopang oleh hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan dirinya dalam hidup itu. Itu artinya mencintai Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Dengan segenap hatimu berarti menyerahkan segala proses pemikiran manusia, perasaan, serta keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan sendiri. Dengan segenap jiwamu berarti menundukkan serta mengabdikan segala perkara nafsu keinginan kepada kehendak Tuhan, sehingga segenap potensi serta perasaan yang ada di dalam diri manusia menjadi sarana kehendak Tuhan. Dengan segenap akal budimu, berarti akal budi yang juga adalah pemberian Tuhan, harus kita gunakan untuk memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, bukan berpikir untuk mencari kehendak diri sendiri. Dengan segenap kekuatanmu berarti bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh firman Tuhan, serta membatasi hal-hal yang dilarang olehnya. Keseimbangan mengasihi Allah dan sesama menjadi tugas yang harus diperjuangkan hingga saat ini. Manusia akan semakin beriman jika dia mencintai Allahnya dan sekaligus mencintai sesamanya. Manusia akan semakin bahagia juga manusia mencintai sesamanya, karena dia mencintai Allahnya. Tidak pernah Allah menghendaki agar manusia mencintai dia sendiri dan manusia membenci sesamanya, entah beda agama, beda suku, beda ras, dan lain-lain. Dan itulah yang hendak disingkirkan oleh Allah. Allah menyuruh Yesus putranya ke dunia ini untuk menyatakan secara pasti bahwa kunci mengasihi Allah itu terletak pada mengasihi sesama. Kunci mengasihi sesama adalah mengasihi Allah. Mengasihi Allah dan sesama haruslah dengan memberikan totalitas hidup dengan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Itulah harapan Yesus bagi kita semua. Semoga kita semakin mencintai Allah dan sesama dengan segenap jiwa, hati, pikiran, dan dengan segenap kekuatan kita. Tuhan memberkati. Amin.